Bikin geger, timnas Malaysia sesumbar mengguncang Indonesia di Piala AFF U19 2024. Lama menghilang, Sintayong akhirnya muncul dan bagikan kondisinya pasca operasi. Breaking news, Erick Thohir lapor ke Menpora, Martin Paes bisa bela timnas Indonesia bulan September. Alhamdulillah, pemain timnas Indonesia Justin Hubner resmi kembali ke Wolverhampton Wanderers. Pengakuan Kelvin Verdonk kepada media Belanda, akui jatuh cinta dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bikin geger, timnas Malaysia sesumbar mengguncang Indonesia di Piala AFF U19 2024. Tim nasional Malaysia U19 optimis menatap Piala AFF U19 2024 yang berlangsung di Indonesia. Salah satu pemainnya, Ijaz Sahir, mengatakan timnya siap mengguncang Indonesia. Sebagaimana diketahui, Malaysia U19 berstatus juara bertahan di ajang Piala AFF U19. Skuad muda Harimau Malaya itu tergabung dalam grup C bersama Thailand, Brunei Darussalam, dan Singapura. Pelatih Malaysia U19 Juan Torres Garrido juga terus mematangkan persiapan anak asuhnya jelang Piala AFF U19 2024. Skuad muda Harimau Malaya itu meraih kemenangan 4-2 atas Kamboja di laga uji coba pada beberapa hari lalu. Kemenangan itu membuat Ijaz percaya diri akan kekuatan Malaysia U19. Dia sangat yakin skuad muda Harimau Malaya bisa mengguncang Piala AFF U19 2024 yang berlangsung di Surabaya, Indonesia. Kalau melihat tim sepertinya semua sudah siap mengguncang Indonesia, singkat Ijaz Sahir. Pasukan Garrido dijadwalkan bertolak ke Indonesia pada Selasa kemarin. Mereka akan kembali mematangkan persiapannya, mengingat Piala AFF U19 akan dimulai pada 17 sampai 29 Juli 2024. Malaysia U19 akan memulai perjuangannya di grup C dengan melawan Brunei Darussalam pada 19 Juli mendatang. Lama menghilang, Sintayong akhirnya muncul dan bagikan kondisinya pasca operasi. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong akhirnya menyapa supporter Garuda setelah menjalani perawatan di Korea Selatan. Ya, Sintayong sempat membuat supporter timnas Indonesia resah karena tak kunjung menandatangani kontrak dengan PSSI. Padahal kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni. Namun hingga tanggal 20 Juni belum ada tanda-tanda dia akan menandatangani kontrak. Banyak spekulasi berkembang ketika itu. Sintayong disebut-sebut batal tanda tangan kontrak karena mendapat tawaran dari timnas Korea Selatan. Ketika itu timnas Korea Selatan sedang mencari pelatih baru dan Sintayong masuk salah satu kandidat. Namun spekulasi tersebut akhirnya terpatahkan karena PSSI mengungkapkan alasan Sintayong menunda tanda tangan kontrak karena sedang menjalani perawatan di Korea Selatan. Tepat satu hari sebelum kontraknya habis atau 29 Juni, PSSI mengumumkan Sintayong diperpanjang hingga 2027. Belakangan diketahui Sintayong ternyata harus menjalani perawatan di Korea Selatan karena sakit peradangan selaput baru. Bahkan ex-pelatih timnas Korea Selatan ini harus menjalani operasi hingga 6 jam untuk menyembuhkan penyakitnya. Sekian lama tak terdengar kabarnya, Sintayong akhirnya muncul ke publik melalui media sosial pribadinya. Dia mengatakan mulai masuk rumah sakit pada 15 Juni dan dioperasi pada 17 Juni selama 6 jam. Sintayong pun membagikan foto-foto terkait kondisinya pasca operasi di Korea Selatan. Dalam sebuah foto, dia memperlihatkan bekas jahitan operasi di bagian bawah ketiaknya. Kemudian ada foto yang memperlihatkan wajah pucat Sintayong setelah menjalani operasi. Tubuhnya pun terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Namun senyum pelatih berusia 53 tahun tersebut tampaknya tak hilang. Meski demikian, dia memberi kabar baik karena kondisinya kini sudah semakin membaik dan siap memimpin timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sudah lama nggak menyapa, saya dirawat di rumah sakit pada 15 Juni dan dioperasi pada 17 Juni selama 6 jam. Sekarang saya akan pulih dan bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jaga dirimu baik-baik, tulis Sintayong di Instagram pribadinya. Breaking news, Erick Thohir lapor ke Menpora, Martin Paes bisa bela timnas Indonesia bulan September. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan kabar gembira tentang perkembangan kiper naturalisasi Indonesia Martin Paes. Martin Paes dikabarkan sudah bisa main membela timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September mendatang.
Hal itu berdasarkan obrolan Dito Aryo Tejo dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir itu, dia meminta publik untuk menunggu. Kemarin Pak Erick sampaikan insya Allah September sudah bisa main. Iya, kata Pak Erick, singkat Dito Aryo Tejo. Paes sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun debutnya di timnas Indonesia masih terhalang kasus di CAS. PSSI terus berupaya agar Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia, terutama untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alhamdulillah, pemain timnas Indonesia Justin Hubner resmi kembali ke Wolverhampton Wanderers. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner resmi kembali ke klubnya Wolverhampton Wanderers setelah masa peminjamannya telah berakhir bersama klub Jepang Cerezo Osaka. Melalui laman resminya, Cerezo Osaka mengembalikan Hubner ke Wolves setelah sebelumnya mereka meminjam jasa bek 20 tahun itu pada 12 Maret lalu. Selama bermain untuk Cerezo Osaka, Hubner bermain 8 kali pada semua ajang dengan total 190 menit bermain. Dari 8 penampilan itu, Hubner banyak mengisi menit bermainnya pada menit-menit akhir ketika ia masuk sebagai pemain pengganti. Ia juga mendapatkan 1 kartu merah dari 8 laga itu. Mengomentari hal ini, pesepak bola kelahiran Den Bosch Belanda itu mengatakan sangat sedih harus meninggalkan Cerezo Osaka lebih cepat. Meski demikian, ia akan mengambil pelajaran yang ia dapatkan dalam masa peminjaman singkat bersama klub yang juga dikenal sebagai bunga sakura ini. Saya sangat sedih harus meninggalkan tim, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan pengalaman yang saya peroleh di Cerezo di tim saya berikutnya. Saya berharap dapat bertemu kembali dengan semua penggemar dan pendukung suatu hari nanti. Terima kasih banyak atas waktuku yang singkat di sini, ujar Justin Hubner. Pengakuan Kelvin Verdonk kepada media Belanda, akui jatuh cinta dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Seperti yang diketahui, Verdonk jalani debut bersama tim Merah Putih saat melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Juni lalu. Verdonk membantu timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina. Usai tugas negara, Verdonk pun kembali ke Belanda dan bersiap untuk bermain bersama NEC Nijmegen. Kepada salah satu media Belanda, Verdonk mengatakan bahwa ia banyak mendapatkan kesan positif selama membela timnas Indonesia. Verdonk mengaku sangat senang dengan atmosfer sepak bola Indonesia dan para supporter. Ia merasakan energi positif selama berada di Indonesia. Saya mengikuti semua sesi latihan di sana dan melakoni satu pertandingan. Jika Anda datang dari Eropa, mereka akan membuat Anda merasa seperti di rumah dengan cepat. Anda merasakan dukungannya dan mereka senang saya berada di sana. Saya pikir itu karena saya bermain di NEC musim lalu, ungkap Kelvin Verdonk. Verdonk juga mengungkapkan tidak banyak menemui kendala selama membela timnas Indonesia. Soal kendala bahasa, Verdonk mengaku tak menemukannya. Saat ditanya soal level sepak bola Indonesia, Verdonk hanya mengatakan bahwa sulit untuk menjelaskannya. Verdonk juga menjelaskan bahwa momen libur musim panasnya tidak seperti pemain lain karena ia harus menjalankan tugas negara membela timnas Indonesia. Namun menurutnya, meski waktu liburan tak terlalu panjang, ia sudah sangat siap untuk bermain bersama NEC Nijmegen.